Kita hidup di dunia di mana buaya bisa memakan buaya juga. Tapi kanibalisme nggak terbatas hanya terjadi pada buaya saja. Memakan kawanannya sendiri sudah menjadi hal yang biasa di dunia hewan. Dan ular termasuk salah satunya. Contohnya saja ular kobra yang biasa memakan ular kobra lainnya. Tapi kenapa mereka bisa melakukannya ya? Oke, sekarang kita akan cari tahu alasannya. Kenapa ular bisa memakan ular lainnya? Kita tahu bahwa ular bisa memakan apa saja. Mereka terkenal bisa melahap segala jenis binatang besar, mulai dari sapi dan babi, dan terkadang juga memakan sesama ular. Memang cukup gila sih, tapi kita akan membahasnya lebih jauh lagi nanti. Ular bisa memakan apa saja karena kepala dan rahang mereka bisa beradaptasi dan berevolusi seperti itu. Ular bisa menelan benda yang lebih besar dari kepalanya, seperti yang bisa kalian lihat ini. Tapi mereka juga bisa saling memakan satu sama lain. Contohnya aja, ular sendok Jawa yang sedang melawan seekor king cobra yang memiliki panjang 4,8 meter, dan ini tentunya menjadi keuntungan jika dibandingkan ular lain yang lebih kecil. Tapi, tetap saja, ular sendok Jawa terus mencoba menyerang predatornya itu. Tapi serangan tersebut gak berjalan mulus. King cobra berhasil menangkap ekornya, tapi karena kepalanya terbebas, ular sendok Jawa berusaha menggigit king cobra yang lebih besar beberapa kali. Sementara king cobra juga berusaha menggigit ular sendok Jawa, sampai akhirnya mendapatkan kepala ular kecil itu di mulutnya. Setelah mendapatkan posisi yang cukup nyaman, segera saja ular sendok Jawa pun menjadi santapan bagi king cobra. Meskipun sedang berusaha ditelan oleh kobra, ular sendok itu masih aja berusaha melakukan perlawanan. Akhirnya dia pun menyerah dan king cobra menjadi pemenang dalam duel ini. Nasib yang malang bagi si ular kecil. Dan ini adalah sebuah contoh pertarungan antara predator dengan mangsanya di hutan. Biasanya karena merasa putus asa, ular akan saling memakan ular. Ular adalah seekor pemburu yang oportunis, dan jika merasa lapar, mereka nggak tahu apa yang harus mereka perbuat. Belas kasihan saja merupakan hal yang jarang terlihat dalam dunia binatang. Lihatlah betapa mudanya ular derik ini. Hanya berumur beberapa bulan aja dan juga nggak memiliki pengalaman bertahan hidup. Tapi, ular derik ini harus menghadapi tantangan berat. King Snake sedang menunggu waktu yang tepat. Sementara mangsanya jelas gak bisa kabur. Saat ular derik itu menggerakkan kepalanya sedikit aja ke kiri, ular raja langsung menyerang secepat kilat. Sebuah pertarungan terjadi. King Snake langsung melilitkan tubuhnya ke mangsanya seperti pertarungan beda kelas berat ya. King Snake adalah satu di antara ular paling kuat di dunia dan merupakan lawan yang seimbang bagi salah satu ular paling beracun di dunia. Ya, ini karena King Snake tahan terhadap ular berbisa dan racup copperhead. Ia melilit dengan kuat ular derik muda tadi dan menjadikan menu santapannya. Memakan ular lain bukanlah proses yang mudah, apalagi jika mangsanya lebih panjang dari predatornya. Kalian mungkin pernah melihat ular memakan sapi dan babi. Meskipun hewan itu lebih besar dari ular, tapi mereka tidak lebih panjang dari si ular itu sendiri. Tubuh ular memang bisa mengakomodir lebar, tapi belum tentu dengan panjang. Bukan bermaksud mengatakan bahwa hal yang mustahil bagi ular kecil untuk memangsa ular yang lebih besar ya. Contohnya king cobra yang memiliki panjang rata-rata 3-4 meter. Sementara ular piton bisa mencapai panjang hingga 5-6 meter. Tapi itu bukanlah masalah bagi seekor king cobra yang sedang melahap seekor piton sebelum seorang warga lokal di Filipina menemukannya lalu memukulinya sampai mati. Saat warga itu memotong tubuh ular kobra tersebut, mereka menemukan ular piton tertelan dengan utuh di dalam perutnya. Ini memang benar, beberapa ular mampu menelan ular lain yang sama panjangnya atau bahkan melampaui panjangnya sendiri. Tapi mangsanya harus benar-benar muat di dalam perutnya. Usus mereka memiliki batasan panjang dan batasan tersebut tidak bisa mencapai ekor karena bagian ekor ular padat dengan otot dan mangsa yang mereka telan juga nggak bisa menggantung terus di mulut. Coba bayangin bagaimana jika kalian menggigit ujung pizza lalu berjalan seperti itu sepanjang hari. Tentu saja ada cara yang lebih baik dari itu.
ular akan melipat tubuh mangsa untuk mengurangi panjangnya, kemudian memasukkannya ke bagian perut yang tersedia, seperti memasukkan baju ke dalam lemari. Tapi, apa yang bakalan terjadi jika ular memakan tubuhnya sendiri ya? Ular adalah hewan berdarah dingin, yang artinya mereka membutuhkan sumber lain untuk mendapatkan kehangatan, seperti matahari atau lampu jika mereka berada di dalam ruangan. Tapi, jika ular merasa terlalu kepanasan, mereka akan menjadi kebingungan. Hal itu juga bisa meningkatkan metabolismenya yang menyebabkan rasa lapar yang salah dan keinginan yang kuat untuk memakan apapun yang mereka lihat pertama kali. Jadi, saat ular melihat ekornya sendiri, mereka salah menduga bahwa itu adalah musuhnya, kemudian menyerangnya. Seperti yang sudah aku katakan di awal, gak ada belas kasihan yang diperlihatkan di alam liar kan? Ya, ini termasuk juga dengan ular yang sedang hamil loh. Dalam video ini, pada awalnya kobra jantan terlihat sangat gigih mengejar ular betina. Tapi si ular betina ternyata sedang membawa telur dari ular kobra jantan yang lain. Saat ular jantan tersebut mencium hal ini, niatnya untuk mengawini ular betina itu langsung berubah jadi keinginan untuk membunuh. Dalam kondisi seperti ini, ular kobra betina tidak sepenuhnya memiliki kekebalan dari bisa ular sejenisnya. Ular kobra jantan itu sepertinya menyadari hal tersebut karena dia menggigit dengan kuat ular kobra betina, lalu memompa bisanya ke dalam aliran darah si kobra betina. Ular kobra betina sempat memberikan perlawanan, tapi nggak butuh waktu lama efek bisa itu bekerja. 45 menit kemudian, si ratu ular itu pun mati. Mungkin seperti yang telah kalian kira, ini bukan hanya perkara lapar dan menginginkan makanan. Ular bisa membunuh ular lainnya untuk bermacam alasan yang berbeda. Sebenarnya cukup aneh dan langka bagi ular jantan untuk memakan ular betina dari spesies yang sama karena merasa dendam. Faktanya, sebuah studi menunjukkan bahwa mayoritas kanibalisme pada ular terjadi dengan ular jantan yang saling memakan ular jantan lainnya. Dalam kasus ini, bukan makanan yang dicari, tapi lebih kepada saling bersaing untuk menunjukkan sebagai yang terkuat dalam kelompoknya. Memakan ular yang menjadi lawannya bisa menjadikan seekor ular sebagai yang paling dihormati dari kelompoknya dan memastikan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Bukan hal yang mustahil juga bagi para ular betina untuk saling memakan satu sama lain, tapi kita nggak cukup data untuk membuktikan hal ini. Ada hal yang sebaiknya tidak kalian lakukan ya. Contohnya, kalian nggak boleh mengganggu orang yang sedang menikmati makanannya. Itu sangat gak sopan. Ada seseorang yang melihat kekacauan ini sedang berjalan kaki di sebuah tempat di Orlando, Florida. Ia melihat ular besar sedang memakan ular besar lain, sementara 2 ekor ular lain berkeliaran di sekitarnya. 2 ular itu terlihat seperti memberi dukungan bagi ular yang sedang menyantap ular besar tersebut. Tapi karena sebuah alasan, ular itu pun kemudian memuntahkan mangsanya keluar dari mulutnya. Apapun alasannya, ternyata ular yang dimakannya itu masih hidup dan menikmati katak di mulutnya. Ini sungguh kejadian yang sangat langka. Beruntung kita bisa melihat ini. Bisa kalian bayangkan gak sih berada sejauh itu di dalam mulut ular tapi masih tetap hidup? Tapi kenapa ular bisa mengeluarkan lagi makanannya ya? Saat ular memuntahkan lagi makanannya sesaat setelah memasukkannya, tapi sebelum makanan itu masuk ke dalam perutnya, ini disebut sebagai regurgitasi. Sebenarnya, ini adalah respon yang normal saat mereka masih merasa kenyang dengan makanan sebelumnya, atau jika ular merasa stres. Tapi, apa kira-kira yang bisa membuat ular merasa stres ya? Predator lain, salah satunya, stres bisa memicu reaksi alami pada ular, yaitu menghilangkan sebagian besar makanannya jika mereka merasa perlu untuk melarikan diri. Di alam liar, ular akan melakukan regurgitasi makanan yang baru ditelannya untuk mengarahkan energi menjauh dari proses pencernaan dan mengarahkannya untuk melarikan diri dari pemangsanya. Penyebab regurgitasi lainnya yang kurang umum adalah jika ular menelan makanan yang terlalu besar untuk ditelan seperti yang sedang terjadi ini. Ini terjadi ketika makanan hampir setengah keluar dari mulut ular dan proses ini disebut sebagai regurgitasi parsial. Sepertinya ular ini menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah.
Kadang, ular tanpa sadar juga sangat membantu kita sebagai manusia. Seperti ular kobra Mozambik yang memakan ular bandutan gembung ini. Ular bandutan gembung tercatat sebagai penyebab lebih banyak kematian dari ular manapun di Afrika. Mereka adalah pemburu yang bisa menyergap dengan bisa yang sangat beracun yang bisa mengakibatkan kerusakan jaringan dan kematian. Beruntung, bagi para warga lokal di sana, ular kobra Mozambik bisa menelan bulat-bulat ular bandutan ini. Sekarang yang perlu mereka khawatirkan adalah bagaimana caranya agar ular kobra Mozambik bisa terus mengalahkan ular bandutan gembung. Lalu, apalagi yang bisa aku tambahkan dari ular kecil ini? Menyuruhnya tetap berhati-hati. Mengapa tidak? Kamu tahu berapa banyak sesuatu yang menakjubkan di dalam planet ini? Dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm